selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, ini bareng Mbak siapa? Saya Hainun dari Marketing Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi. Siap, Mbak Aidun. Mbak Aidun di sini ya udah datang sama siapa aja? Oke, aku bawa tim nih Kak. Aku bawa Teh Mira, Mm-mm. terus ada Teh Hilmi sama dokter yang wah ini ganteng banget. Waduh, Pak Dokter ya. Iya. Oke, siap. Berarti ada Teh Almira dan juga Teh Hilmi ya. Oke, kalau tadi kan tetehnya bilang gitu ya, teteh atau Mbak ini panggilannya ya? Kakak mungkin. Oh siap, kakak. Siap, Kak Ainun gitu. Karena tadi kan sudah disampaikan gitu ya, bakal ada dokter yang spesial untuk mengisi talk show pada pagi hari ini. Kira-kira namanya siapa tuh? Oke, boleh dikenalin nih dok nih? Oh boleh, namanya Dr. Zuldi Erdiansyah, SPP. Ya, jadi Dr. Zuldi ini dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Avicenna. Gitu. Oh alah, oke. Pak Dr. Zuldi Aldiansyah, SPB ya, dokter spesialis bedah. Oke, karena udah gak sabar lagi, terima kasih ya Kak Haidun, juga Kak Almira dan juga Kak Helmi sudah berkenan hadir ke sini. Pada madi Pak Dokter, karena ini juga yang kita tunggu-tunggu ya, Bapak Papi, bareng Dr. Zuldi Erdiansyah ya, spesialis bedah. Untuk itu kita sambut dulu dong. Halo, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Wah, luar biasa Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semangat banget kalau dari suaranya kayak wah gitu. Harus semangat. Betul, harus semangat ya. Terus juga ini Pak Dokter, terkait tadi yang disampaikan gitu. Kadang kan kalau kesehatan apa aja yang bisa terjadi di diri kita, apa entah dari keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Membahas terkait benjolan pada anak. Sebenarnya biasanya penyebabnya gara-gara apa sih, Dok? Baik, benjolan pada anak tuh banyak banget sebetulnya kemungkinannya ya. Kalau kita bahas satu-satu mungkin bisa 6 SKS ya. Nah, tapi secara umum memang kita bisa singkat menjadi CINTO. CINTO tuh apa sih? Apa tuh? Dia tuh panjangan ya, mnemonik dari C-nya kongenital, I-nya infeksi, N-nya neoplasma, T-nya adalah trauma, dan O-nya adalah others. Nah, untuk pada anak-anak sendiri, benjolan paling sering dua, yaitu ada kongenital, yang memang bawaan dari lahir, dan juga infeksi. Nah, itu adalah penyebab utama dari benjolan di anak. Nah, ini juga penyebabnya sangat tergantung dari organ yang terkena. Di leher itu banyak banget organnya. Ada kelenjar getah bening, ada pembuluh darah, ada pembuluh limfatik, ada trachea, ada kerongkongan. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan benjolan-benjolan gitu. Oh alah, berarti itu tuh banyak ya tadi yang disebutkan. Tapi sebenarnya di antara yang tadi disebutkan oleh dokter, apakah semuanya bahaya atau di bagian tertentu saja yang memang sangat bahaya gitu? Baik, jadi Papi Mami nanti di rumah mungkin buat anak-anaknya yang perlu diperhatikan utama memang adanya benjolan yang seperti apa. Kalau benjolan itu muncul dari awal kelahiran, paling sering itu kongenital penyebabnya. Nah, yang bahaya yang seperti apa Pak Dokter? Yang bahaya adalah yang memang kita curigai suatu neoplasma atau tumor. Karena kalau tumor pada anak-anak cenderung berbahaya, apalagi kalau di leher. Sementara kalau misalnya benjolan itu muncul tiba-tiba, disertai nyeri, disertai demam, membesar, nyeri apabila ditekan. Nah, yang seperti itu cenderung infeksi. Karena infeksi punya kriteria yang khas. Apa tuh kriteria khasnya? Di mana dia menimbulkan warna merah, menimbulkan nyeri. Itu adalah tanda-tanda umum dari infeksi. Jadi kalau udah tanda-tanda tersebut, infeksi. Nah, kalau infeksi paling sering di mana? Di kelenjar getah bening. Gitu. Oh iya berarti bahaya juga ya. Betul. Apalagi kalau tadi dibilang infeksi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di bagian tubuh kita gitu, entah dari anak atau kita sebagai orang dewasa, apakah ada bagian tubuh yang emang rentan banget dan munculnya sering di situ atau seperti apa? Oke, jadi memang salah satu penyebab kelenjar getah bening atau benjolan pada anak-anak yang paling sering di leher adalah kelenjar getah bening. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena anak-anak ini kan rentan banget infeksi ya. Iya. Jadi anak-anak misalnya pegang apa, lalu mulutnya tangannya masuk ke mulut, lalu misalnya dia makannya sembarangan, menyebabkan sakit tenggorokan. Hal tersebut bisa mengakibatkan infeksi pada kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu sebetulnya dia pabrik imun. Jadi dia akan membengkak ketika dia akan memperbanyak imun untuk melawan infeksi.
Kita ambil contoh misalnya lagi sakit tenggorokan nih. Iya. Kelenjar getah bening yang banyak di leher, dia akan memproduksi suatu imun. Nah, karena dia lagi produksi, dia akan membesar. Itu apabila normal ya. Sehingga kadang-kadang orang tua juga khawatir, dok kenapa ya anak saya muncul benjolan kecil-kecil di lehernya Iya, benar. ketika dia sakit tenggorokan, ketika pilek. Nah, itu jangan khawatir kalau itu masih normal. Karena dia, kelenjar getah beningnya sedang memproduksi imun untuk melawan bakteri yang ada di tenggorokannya. Yang gawat adalah ketika bakterinya sudah kalah, dibawa nih ke markas kelenjar getah bening, malah bakterinya aktif lagi di kelenjar getah bening, menjadikan infeksi. Akhirnya benjolan kecil-kecil tadi yang tidak nyeri, menjadi nyeri dan menjadi demam. Nah, ini salah satu yang harus diwaspadai gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok yang bisa orang tua lakukan ketika di rumah gitu menangani anaknya atau bahkan diri sendiri yang seperti itu gitu untuk mengobati sementara aja gitu sebelum ke rumah sakit seperti apa? Baik, untuk benjolan pada anak memang spesifik utama adalah mengetahui benjolan tersebut. Jadi bagi papi mami di rumah jangan menganggap sepele karena memang yang paling penting justru identifikasinya. Jadi mengidentifikasi itu bisa menjadi awal yang baik agar kita bisa tahu mau diapain ini gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak waspada atau kita tahu udah telat. Sementara benjolan sudah semakin besar. Jadi yang perlu dilakukan pendengar di rumah, satu adalah benjolannya di mana. Kalau benjolannya lebih ke arah sisi kiri kanan dari leher, kemungkinan adalah kelenjar getah bening, apalagi kalau kecil-kecil. Cari sumber infeksinya. Nah, kalau udah ketemu sumber infeksinya, misalnya sakit tenggorokan dan lain-lain, ya boleh dimulai dengan minum air putih yang banyak, misalnya ya istirahat yang cukup. Tapi apabila benjolan itu memang ternyata muncul dari awal kelahiran, awalnya kecil, lalu dia semakin membesar, lokasinya bisa di kiri kanan, bisa di depan, bisa di tengah dari leher, hati-hati suatu kelainan kongenital. Karena bisa aja itu memang bawaan yang sudah ada dari lahir yang membesar dengan seiring usia. Maka yang perlu dilakukan adalah memang harus segera ketemu ke dokter bedah terdekat. Tujuannya apa? Agar tahu ini berbahaya atau tidak. Karena yang namanya benjolan tadi, kalau infeksi okelah kita obatin selesai. Tapi di luar infeksi, misalnya kongenital atau amin-amin suatu tumor ya, itu akan sangat berbeda penanganannya. Dan mungkin juga akan mengakibatkan kecemasan berlebihan pada orang tuanya. Tapi secara umum, selama kita tahu bahwa itu adalah suatu yang aman atau jinak, insya Allah tidak akan mengakibatkan suatu kematian. Begitu. Oke, berarti tadi disampaikan juga ya, bisa minum air yang banyak gitu. Tapi suka ada dok, kayak misalkan kalau orang zaman dulu kayak ini, pakai itu gitu. Seenggaknya buat meredakan, apakah itu boleh? Atau justru sebenarnya itu bakal menyebabkan jadi makin parah atau bahaya? Baik, saya pernah nih ketemu pasien, anak-anak ada benjolan di leher. Sama orang tuanya dikasih bawang merah, bawang putih. Iya, bener. Aduh. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Iya, kata saya sekalian sama telur sama nasinya Bu, jadi nasi goreng gitu Nasi ya. goreng. Jadi memang saya rasa tidak ada bukti secara medis bahwa dengan pemberian herbal secara topikal bisa mengurangi benjolan-benjolan tersebut. Apalagi benjolan pada leher tadi saya katakan paling sering infeksi, yang kedua adalah kongenital gitu ya. Jadi akan sangat bijaksana bagi pendengar di rumah apabila anaknya ada benjolan, udah nggak usah aneh-aneh gitu ya, cukup pastikan itu benjolannya apakah curiga infeksi. Kalau infeksi tadi saya sudah katakan berulang-ulang, gampang banget bedainnya, ada nyerinya, ada demamnya gitu ya, ataukah ini suatu benjolan ke arah tumor atau suara kongenital yang memang muncul dari awal kelahiran. Nah, dengan mengetahui itu aja udah membantu banyak sekali ke dokternya untuk penanganan lebih lanjut. Lalu dok, saya bisa ngapain dong di rumah? Ada nggak hal-hal yang bisa saya lakukan gitu ya sebagai orang awam gitu ya? Selain identifikasi, mungkin yang paling penting adalah jangan diapa-apain gitu ya. Apalagi dipencet-pencet, dipijat-pijat, bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah gitu kayaknya. Nah, gitu papi ya, karena biasanya di masyarakat tuh sering terjadi yang kayak gitu. Tapi sekarang udah tahu penjelasan secara medis juga bahwa hal itu memang sebaiknya dihindari, bahkan jangan diapa-apakan. Jadi sebenarnya dok, ketika terjadi hal itu kita udah mengidentifikasi, apakah kita harus menunggu dulu misalkan selama 1 hari kah gitu, atau langsung waktu kita tahu identifikasi langsung ke dokter gitu? Baik, kalau infeksi memang
lebih cepat lebih baik. Karena infeksi itu semakin cepat ditangani akan semakin mempercepat penyembuhan. Misal pasien sudah mengalami benjolan di leher udah 3 hari, ukurannya sudah 3 cm, sudah besar sebesar telur puyuh misalnya ya. Lalu dia sudah nyeri, demam, itu lebih cepat ditangani akan bisa lebih baik hasilnya. Misal kita tidak perlu lakukan operasi, cukup diberikan pengobatan saya sudah cukup. Namun apabila benjolan itu sudah membesar, diameter 6 sampai 8 cm, pasien sudah demam tinggi, tanda-tanda infeksinya berat, dikarenakan ditunda gitu ya, mengakibatkan mungkin harus dilakukan tindakan operatif, di mana kita harus mengeluarkan kelenjar getah bening yang mengalami infeksi, gitu. Sehingga kalau lebih cepat, tentu kalau infeksi akan jauh lebih baik. Tentu mami papi di rumah juga nggak pengen anaknya dioperasi kan. Jadi kalau misalnya dengan obat saja bisa, kenapa harus menunggu sampai akhirnya harus dioperasi gitu. Sementara kalau yang tipikalnya adalah suatu tumor atau suatu kelainan kongenital yang tidak ada tanda-tanda infeksi, memang tata laksana yang saat ini terkini adalah operatif. Sampai saat ini belum ada obat untuk menghilangkan benjolan tumor. Kalau udah ada mungkin udah nggak ada lagi dokter bedah mungkin ya. Jadi, Aduh. Hilang kerjaan saya nanti. Iya bener, terancam ya. Terancam ya. Jadi memang sampai saat ini belum ada obat-obatan yang bisa menghilangkan tumor atau kelenjar getah bening yang kita curigai suatu kongenital. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah operatif. Tapi insya Allah dengan teknik yang sudah ada sekarang, rata-rata tekniknya aman, biusnya juga tidak berbahaya bagi anak, dan hasilnya juga tidak menimbulkan luka yang mengganggu. Sekarang lukanya kita bisa minimalisir, teknik penjahitannya juga sudah jauh lebih maju dengan benang yang lebih bagus, bisa mengakibatkan luka yang minim kelainan kosmetik gitu. Oke, berarti emang tadi juga sebenarnya bisa langsung segera aja gitu, jangan sampai tadi operasi ya? Betul. Operatif gitu ya, betul. Tapi sebenarnya dok, untuk penanganan hal itu kan biasanya udah dikasih obat dan sebagainya. Untuk sembuh totalnya itu berapa lama? Baik, tergantung dengan tadi kembali ke etiologi atau penyebabnya. Kalau infeksi pemberian antibiotik 1-2 minggu itu sudah cukup, kadang-kadang sudah baik. Apabila infeksinya TBC, nah ini kan anak-anak sering tuh ya mengalami TB paru pada anak-anak. Nah, gejala-gejala yang sering keluar salah satunya adalah benjolan di leher. Nah, kalau TB anak itu pengobatannya menjadi lebih lama, bisa 6-9 bulan. Ya lumayan lama juga ya. Betul. Sementara kalau misalnya benjolan-benjolan karena tumor dan ataupun karena kelainan kongenital, ya kita lakukan operasi 3 hari juga sudah bisa aktivitas normal anaknya. 1-2 minggu kita lepas jahitan, atau misalnya tidak perlu menggunakan pelepasan jahitan, ya akan jauh lebih cepat penyembuhannya. Begitu. Siap. Berarti gini dok, kalau misalkan kan untuk dokter spesialis bedah gitu, apakah di setiap rumah sakit itu ada atau di rumah sakit tertentu saja gitu yang menyediakan hal itu? Kadang suka ada tuh dirujuk dan lain sebagainya, itu seperti apa? Baik. Untuk papi mami di rumah yang bingung nanti kalau ada anaknya mengalami benjolan harus kemana, sebetulnya semua rumah sakit pasti memiliki 4 pelayanan spesialis dasar. Spesialis anak, spesialis penyakit dalam, bedah, dan kandungan. 4 spesialis dasar ini pasti ada di semua rumah sakit. Namun kalau misalnya daerah Cimahi dan sekitar, jangan lupa ke RSU Avicenna, di mana kita juga punya 4 dokter spesialis bedah, kita juga punya dokter spesialis anak, bahkan konsultan infeksi kita punya. Jadi silahkan bagi papi mami di rumah yang khawatir apakah anak saya mengalami infeksi atau benjolan tumor, kita bisa menangani dengan baik dan dengan cepat di RSU Avicenna. Tapi kalau misalnya yang kayak tumor atau kelainan kongenital, begitu sudah ditangani, biasanya selesai sampai di situ. Nah, infeksi yang berulang ini yang justru kadang-kadang kurang diawasi oleh papi mami di rumah gitu ya. Misalnya kelenjar getah beningnya semakin besar, malah menjadi suatu tumor jinak, itu juga sangat mungkin. Sehingga hati-hati dengan infeksi berulang daerah leher, awasi betul benjolannya seperti apa, adakah nyeri atau tidak, adakah nyeri tekan atau tidak, atau khawatirnya infeksinya berulang bahkan bisa menjadi bisul di kemudian hari. Gitu. Waduh, berarti itu bisa berpengaruh ke bisul ya? Betul, jadi kelenjar getah bening yang infeksi, apalagi infeksinya sudah berat, dia berubah menjadi nanah.
Nah, kalau orang awam bilangnya semua benjolan yang isinya nanah itu bisul kan? Iya lagi. Nah, jadi kita ibaratkan bisul lah, gitu. Siap. Ada lagi Kak Ainun pertanyaan dari live Instagram? Ada lagi. Nah, gini dok, katanya makanan pedas apakah memicu benjolan atau tidak? Oke, anak siapa nih ya makan pedes ya? Karena mah banyak. Oh, Iya, gitu ya. saya dok. Jadi anak-anak udah makan pedes ya? Iya lagi, aduh. Gawat juga ini. Jadi sebetulnya infeksi itu sekali lagi kita katakan multifaktorial. Nomor satu tentu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu sedikit pengaruhnya lah dari makanan. Cuman memang kalau berbicara makro dan mikronutriennya tentu sebelah keripik-keripik pedas Nah, gitu ya. itu. Itu kan mini makro dan mini mikronutriennya. Sehingga ya kurang baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Kalau sesekali boleh nggak dok? Boleh banget, nggak ada apa-apa ya, makanan nikmat kehidupan kan gitu ya. Betul. Tapi ya itu kita nggak boleh terlalu berlebihan lah prinsipnya. Betul, karena yang berlebihan itu gak baik ya Betul. dok ya. Betul. Kecuali uang, berlebihan boleh. Nah itu boleh sih biar cepet kaya justru. Iya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dari baru dua, oke kita lanjut ya pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Mom and Kids. Ini pertanyaan dari Mami Ririn. Kenapa di bekas operasi selalu ada ngilu dan kadang sakit dok? Itu kenapa ya? Baik, betul. Memang pada luka operasi, apalagi kalau di leher, leher itu daerah yang kecil namun padat organ. Saraf, pembuluh darah. Makanya operasi di leher itu betul-betul harus oleh dokter yang ahli, berpengalaman. Karena begitu banyak bom ranjaunya gitu ya kalau dibilangnya, sehingga operasinya juga tidak mudah. Nah, bisa saja ada tersayat dari saraf di sekitar luka yang mengakibatkan baal atau nyeri. Atau bisa juga karena ada penyembuhan luka yang kurang baik. Misalnya tumbuhnya hypertrophic scar atau keloid, itu juga menyebabkan kondisi perih, panas yang berkepanjangan. Normal nggak sih dok? Saraf tersayat tentu normal, namanya kita operasi, kita memotong kulit, sementara di kulit kita ada saraf-saraf, ujung-ujung saraf kecil kan, ya itu juga bisa menyebabkan nyeri. Tapi kalau untuk saraf besar gitu ya, saya yakin dokter bedah manapun pasti menghindari terpotongnya saraf-saraf besar, gitu. Gitu, baik terima kasih dokter. Ini pertanyaan dari Mami Ririn ya, semoga terjawab. Terus pertanyaan berikutnya, ini dari Mami Najla. Di leher sebelah kanan anak saya ada benjolan mirip gondongan dok. Rasanya sakit dan merasa benjolan itu semakin membesar. Apa gondongan sama benjolan itu sama dok? Oke, jadi kita harus lihat lokasi leher di mana dia. Buat teman-teman yang live Instagram mungkin saya praktekkan gitu ya, biar bisa lihat ya. Jadi kalau gondongan itu sebetulnya bukan di leher. Karena gondongan itu dia organ yang terkena adalah organ kelenjar liur. Jadi lebih tepatnya di pipi. Pipi bagian belakang, mengarah ke bawah telinga. Nah disitulah bengkak di situ baru kita sebut sebagai gondongan. Tapi kalau gondok gitu ya, gondok itu di depan, di bagian leher depan. Nah, memang kalau kita dengar kriterianya bengkaknya lebih ke arah kanan, nah itu cenderung di daerah sini itu adalah memang bisa jadi gondongan. Nah kalau gondongan itu penyebabnya infeksi. Dia parotitis kalau ibarat bahasa medisnya ya, diagnosis secara medisnya parotitis. Maka yang harus dilakukan adalah pemberian anti nyeri dan cukup itu aja. Kenapa? Karena dia itu penyebabnya virus dan dia self-limiting disease yang artinya bisa sembuh sendiri. Dalam 3-7 hari biasanya sudah membaik. Saran saya buat Mami Najla tadi ya. Betul. Anaknya jangan kemana-mana supaya tidak menularkan. Karena penyebabnya virus dan angka penularannya tinggi. Oh, gitu. Berarti itu bisa menular ke siapa aja atau misalkan hanya ke anak-anak lagi dok? Anak-anak akan lebih rentan. Tapi bisa ke siapa aja. Jadi memang kalau papi mami di rumah, anak-anaknya mengalami suatu benjolan di leher, identifikasi dulu apakah ini suatu infeksi atau bukan, karena paling mudah lah kayak gitu ya. Ketika suatu infeksi, ya silakan dokter anak boleh, dokter bedah boleh. Tapi kalau misalnya ini bukan suatu infeksi, curiga suatu benjolan lain, sesegera mungkin ke dokter bedah. Nah, bagi yang teman-teman yang di daerah Cimahi dan sekitarnya, kita atau kami dari Rumah Sakit Umum Avicenna, lokasinya tepatnya di Jalan Melong Raya nomor 170, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, kita lengkap banget. Kita punya 16 poliklinik, mulai dari spesialis sampai subspesialis ada.
Dimana kita juga untuk pelayanan anaknya luar biasa lengkap. Bulan ini kita akan launching NICU. Wow, seru dong. Jadi mudah-mudahan pelayanannya akan menjadi lebih lengkap. Kita juga terbuka untuk pasien umum, BPJS, dan kita bekerja sama dengan banyak asuransi, sehingga sesuai komitmen Avicenna adalah melayani dengan sepenuh hati. Sehingga bagi papi mami yang di rumah, ada kekhawatiran mengenai benjolan, atau misalnya mau lahiran anaknya ada risiko tinggi Nah, gitu. iya, Avicenna benar-benar. siap banget, kita ada semua lengkap, 16 spesialis di sana siap lengkap semua. Jadi kita siap memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Betul, luar biasa. Dari Kak Hayun, ada yang mau ditambahin nggak terkait Avicenna, Widih? Jadi sekalian Dokter Zuldi udah ini ya, udah spill dikit. Nah jadi buat mami-mami mungkin yang ingin tahu rumah sakit Avicenna tuh lokasi tepatnya ada di mana. Nah tepatnya itu di Jalan Melong Raya nomor 170, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, kami juga punya 16 poliklinik lengkap ya. Lengkap, oke. Dari mulai spesialis anak, penyakit dalam, syaraf, THT, jantung, mata, psikiatri, sampai rehabilitasi medik. Ada juga 28 dokter spesialis. Wah, banyak banget ya berarti, tapi udah terpercaya kompeten gitu ya. 28 dokter spesialis dan juga 12 dokter umum. Untuk rawat inapnya kami punya 133 tempat tidur, dan juga kami sekarang lagi on progress nih Kak, on progress untuk pelayanan NICU. Jadi insya Allah di bulan ini kita ready 6 tempat tidur untuk NICU. Terus terdapat juga layanan hemodialisa, ICU, tindakan operasi, ruang persalinan, IGD, sama ambulan yang standby 24 jam. Kami juga terbuka untuk pasien umum, BPJS, dan juga kerjasama sama asuransi. Banyak banget nih Kak, jadi untuk papi mami nggak perlu khawatir buat berobat menggunakan jaminan apapun. Karena komitmen layanan kami siap melayani dengan sepenuh hati. Waduh. Iya, jadi rumah sakit kita siap menjadi mitra kesehatan bagi Anda dan keluarga dengan memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Kami juga aktif nih Kak di sosial media Instagram. Apa aja tuh? Di @rsu_avicenna. Di situ kita update seluruh informasi mengenai layanan rumah sakit, mulai dari jadwal dokter setiap bulan, terus health talk, program kegiatan rumah sakit, sampai testimoni. Di situ ada semua. Jadi buat papi mami yang ingin tahu rumah sakit Avicenna tuh kayak gimana sih, bisa dicek di @rsu_avicenna, atau bisa juga WhatsApp customer service di 081220200170. Nah kalau untuk Dokter Zuldi ya sekalian. Boleh, apa tuh? Dokter Zuldi ini adalah salah satu dari 4 dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Avicenna. Ada Dokter Wahyu, Dokter Oktova, Dokter Zuldi, dan juga Dokter Adi Zufron. Nah untuk jadwal prakteknya sendiri di Dokter Zuldi ini Kamis dan Jumat ya dok ya, di jam 10 sampai jam 12, dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau nanti ada yang ingin dikonsultasikan terkait yang tadi dibahas hari ini ya, Betul. terkait benjolan atau kondisi-kondisi tertentu, silahkan langsung datang aja ke Rumah Sakit Avicenna. Pokoknya Rumah Sakit Avicenna kami siap melayani dengan Sepenuh hati. Wadah, mantap, keren. Ini ada slogannya gitu ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Dokter Zuldi, Kak Hainun, terus juga Kak Almira dan juga Kak Hilmi sudah berkenan hadir ke sini juga. Senang banget pastinya ini. Kami dari Mom and Kids Radio juga senang, dan juga para pendengar tentunya ya menjadi tahu gitu terkait tadi yang dibahas gitu ya. Tentunya juga semoga Dokter Zuldi dan kakak lainnya sehat selalu. Amin. Nanti mampir lagi ke sini ya. Iya, terima kasih. Oke, Mami Papi terima kasih juga ya sudah stay dari tadi untuk mendengarkan Health Talk kali ini. Untuk itu jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok @momandkidsradio, dan juga tadi ya Rumah Sakit Avicenna. Kali ini Desti pamit bersama Dr. Zuldi dan kakak-kakak lainnya dari Rumah Sakit Avicenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan talk show ini juga dipersembahkan dari Pure Gold, kemurnian beri kebaikan di setiap tetesnya. Suka ingat tawa